Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-367. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi an-nar innama huwa aduwwun lakum fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi nar, sedene ikilah geni api, iku innama hiya angin pestine utawi nar, iku aduun musuh lakum maring sira kabeh. Maksudnya api ini musuh bagi kita, ancaman artinya, bahaya api. Jadi konteks pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman belum ada listrik ya. Kehidupan sehari-hari kan pakai penerangan obor, api, cempluk. Nah, itu rawan kebakaran ya. Karena di Arab posisinya negara yang panas ya, kering. Api ini sangat mudah menjalar dan menghabiskan. Kenapa ada disebut dengan sholawat nariyah ya? Kita ini ada namanya sholawat nariyah. Maksudnya apa? Nariyah ini bukan neraka ya. Sholawat nariyah itu sholawat yang mujarab ya, seperti api. Jadi di Arab itu diyakini api ini bisa merembet, melalap bangunan dalam cepat. Sebuah hutan dalam hitungan detik bisa hangus karena keadaan kering dan panas ya. Jadi disebut sholawat nariyah, yang kita baca itu sholawat nariyah, karena sholawat ini sudah terbukti orang-orang Maghrib ya, ini mengamalkan sholawat nariyah itu cespleng gitu lah. Cespleng artinya apa? Mujarab, seperti api yang membakar. Artinya begitu cepat efeknya, reaksinya itu cepat. Makanya kita membaca sholawat nariyah itu berharap ada pertolongan Allah dalam tempo yang cepat, seperti sebuah api yang menyambar kayu kering ya. Itu disebut dengan sholawat nariyah. Lah, api itu membahayakan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya kamu jangan sembrono ya. Fa idza nimtum, nalikane turu sapa sira kabeh, fa'atfi'uha ankum, fa'atfi'u mongko mateni sira ha ing nar ankum saking sira kabeh. Kalau kamu tidur, matikan api ya. Dalam konteks saat itu penerangan pakai api ya. Sebab kalau tidak, takutnya api ini guling, disenggol kucing, rumahnya terbakar. Rumah pada zaman itu ya belum ada ini apa, teknologi tembok yang kuat ya. Rata-rata masih terbuat dari kayu, di atap kayu. Makanya api menjadi ancaman. Akan tetapi hari ini ya, apa yang dikatakan Rasulullah SAW, hendaknya kalau tidur memadamkan api. Kalau konteks hari ini kan memadamkan lampu. Ada satu penelitian, ternyata memang yang bagus tidur itu tidak dalam lampu terang. Nah, itu ada penelitian, memang tidur lebih baik ya, lebih sempurna kalau tidak silau ya. Jadi sebaiknya memang tidur ini, penelitian dokter abad sekarang, tidur itu sebaiknya tidak pakai lampu terang. Jadi matikan lampu ya. Atau ada istilah lampu tidur ya, lampu remeng. Itu lebih bagus ya. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah SAW
sudah menyuruh matikan lampu ya. WhatsApp audio. Bentar. Si ngawas sih. Ngawas. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengingatkan jangan tidur dengan api nyala. Hari ini ya dengan lampu nyala. Jadi matikan lampu. Ini juga penghematan ya. Jadi malam hari tidak usah lampu terang, matikan lampu. Kalau perlu ya sedikit aja ya. Itu lebih bagus. Secara ilmu kesehatan hari ini juga masih bagus. Rawal Bukhari wa Muslim. Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamri. Selanjutnya Rasul mengatakan Inna Allah sesungguhnya Allah wa Rasulahu lan utusane Allah. Rasulullah juga sama. Iku harrama ngaromakan sinten Allah wa Rasuluh bai'al khamri ing adol khomer. Allah dan Rasulullah tidak memperbolehkan transaksi jual beli khomer, minuman keras ya. Minum tidak boleh, jual beli juga tidak boleh. Wal maitata lan batang, bangkai juga begitu, tidak boleh dijual kecuali ikan. Wal khinzira lan celeng, babi ini juga gak boleh. Alhamdulillah. Wal asnam lan napa niku wau patung-patung, tidak boleh jual patung, berhala patung ya. Ini semua dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh memperjuangkan benda-benda itu, benda najis, homer ya, whisky, babi, bangkai ya. Itu juga tidak boleh. Inna min ahlakil mu'min quwwatan fi dinin wa hasman fi linin wa imanan fi yaqinin. Di antara akhlak orang mukmin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu hendaknya mempunyai akhlak, di antaranya adalah kuwatan ono kekuatan fi dinin ing dalam agama. Yang pertama, orang mukmin itu harus mempunyai kekuatan ya. Agama ini harus ada kekuatannya, ada keteguhan imannya. Dalam kondisi apapun iman ini harus dijaga ya. Kita hidup mati harus bertahan dalam iman. Makanya kita setiap hari oleh Allah diingatkan azan 5 waktu, selalu mengatakan Allahu Akbar. Ingat Allah Maha Besar. Artinya dibanding apapun harus Allah yang Maha Besar. Dibanding harta, dibanding wanita, apapun Allah Maha Besar ya. Ini ditanam di hati orang mukmin. Semboyan orang mukmin Allahu Akbar. Sholat juga Allahu Akbar. Bayi lahir azan Allahu Akbar. Orang mati pun dibacakan azan Allahu Akbar. Jadi akhlak orang mukmin harus ada kekuatan ya. Fidinin dalam agama. Agama ini harus teguh ya. Tidak boleh mencelek-mencelek ya. Kalau sudah berbicara agama, kita mengambil sikap yang tegas ya. Bukan berarti kasar, bukan, tapi harus tegas ya. Konsep kita itu apa? La a'budu ma ta'budun ya. Tuhan saya ya saya punya, kamu punya Tuhan. Saya tidak akan berkompromi ya. Soal agama harus teguh kuat. Wa hazman lan dadi mantap artinya kuat. Filinin ing dalam kelembutan. Orang mukmin itu harus lembut tapi harus tegas gitu. Hazman filinin.
Memang kita ini dianjurkan jangan bersikap kasar, jangan menjadi brutal. Harus ada kelembutan, tapi harus ada ketegasan. Jadi tegas dalam kelembutan. Nah, ini tidak gampang kan. Kalau tegas tok, akhirnya jadi kasar. Kalau lembut tok, jadi ini lembek. Tengah-tengah, hazman filinin. Orang mukmin harus tegas tapi tetap lembut. Ini sifat orang mukmin. Jadi tidak brutal, tidak kasar, tapi juga tidak loyo. Harus ada harga dirinya orang mukmin ini ya. Rasulullah SAW lembut sekali ya. Tapi pada posisi tertentu beliau sangat tegas sekali ya. Beliau tidak mau kompromi ya. Tegas. Ada lembut tapi harus tegas. Satu riwayat ada orang mencuri dari keluarga bangsawan. Mereka membujuk Nabi jangan dihukum. Nabi tidak mau. Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah bintah Muhammadin syarakat laqata'tu yadah." Nabi tidak mau kompromi. Tidak, ini pelanggaran. Seandainya Fatimah anak saya mencuri, saya potong tangannya. Jadi Nabi tegas. Satu sisi beliau lembut, tapi ada ketegasannya. Nabi juga mengatakan anak kecil suruh sholat. Kalau umur 10 tahun tidak sholat, pukul. Nah, ini salah satu ketegasan. Jangan dibiarin. Harus sakarpe, kak sembahyang sakarpe, yuk kak sembahyang tenan. Nah, jadi ada kelembutan tapi ada ketegasan. Wa imanan lan iman fi yakinin ing dalam yakin ya. Beriman dengan penuh keyakinan. Nah, ini meyakini ya. Dalam iman hidup ini ada takdir baik dan buruk semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini takdir percaya ya. Hidup ini tak ada yang lepas dari kehendak Allah ya. Termasuk virus corona ini semua dalam kekuatan Allah. Makanya jangan terus menjadi kita ini terlalu mengandalkan akal tapi tidak mengandalkan iman. Kita percaya bahwa hidup ini khairihi wa syarrihi min Allah. Makanya ya solusinya apa? Ya harus berdoa ya. Waktu pandemi seperti ini memberi kesempatan kita untuk munajat ya. Banyak berdoa kepada Allah bahwa kita ini manusia tidak berdaya. Virus ya, yang namanya virus itu kecil. Kalau masih makhluk itu kelihatan, tengu masih kelihatan, semut masih dilihat. Namanya virus tidak tampak mata, tapi bisa mematikan, bisa mengguncang dunia. Hari ini 250 negara sibuk dengan virus ini. Amerika mencatat kematian terbesar sekarang. Padahal Amerika ini kan sudah canggih, senjatanya canggih, teknologi canggih, tidak berdaya sudah. Virus lebih kuat dari mereka. Nah, kita harus punya iman, ada keyakinan. Ya, qul la yusibana illa kama kataballahu lana. Kita tidak akan terkena sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah. Virus pun kalau Allah tidak menampakkan, tidak membahayakan, tidak bahaya ya. Buktinya api pun tidak membakar Nabi Musa ya. Nabi Ibrahim. Lautan tidak menenggelamkan Nabi Musa. Kekuatan Allah ini ada ya. Jadi kita ini harus percaya kekuatan yang maha hebat ya. Akhir-akhir ini kan kekuatan iman ini semakin ditipiskan. Orang semakin ditakut-takuti, orang semakin dibuat rasional, tapi mengesampingkan kekuatan yang sudah ada ya, di atas kekuatan akal. Akal manusia ini terbatas ya. Allah maha kuat ya. Jangan hanya mengandalkan akal ya. Hati-hati ya. Protokol kesehatan ya. Tapi jangan lupa ada kekuatan Allah yang mempunyai innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sudah Allah itu cuma kun selesai ya.
hanya dalam satu kata kun, antara kaf dan nun ini kun. Kalau Allah takdirkan kun, apa yang gak bisa? Virus ini selesai ya. Ekonomi apapun kesulitan, Allah yang mampu ya. Iman harus dikuatkan ya. Jangan jadi iman kita yang semakin lembek gara-gara corona ini ya. Wa hirson fi ilmin, wa hirson lan lupo, maksudnya demen fi ilmin ing dalam ilmu. Hendaknya kita ini punya keinginan kuat untuk mencari ilmu ya. Jangan pernah merasa pintar ya. Jangan pernah merasa diri sempurna. Harus kita mau belajar dari orang lain. Walaupun kamu udah mondok berapa tahun, jangan merasa pintar ya. Di atas langit ada langit. Jadi jangan dipandang kamu ini anak kecil hafal, jangan. Siapapun kalau mengatakan yang baik, dengarkan ya. Dan maulah kita selalu belajar ya. Wa hirson fi ilmin, akhlak orang mukmin selalu ingin mendapat tambahan ilmu. Bahkan Kanjeng Nabi aja loh, Nabi nih contoh Nabi ini sudah kurangnya apa sih? Insan kamil. Nabi itu loh, Allah masih mengutus Nabi mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Nabi masih berdoa minta tambahan ilmu. Loh, Nabi kurang hebat gimana? Masih minta tambahan ilmu. Jadi jangan pernah puas ya. Jangan pernah merasa dirimu sudah matang. Seperti mangga. Buah mangga kalau sudah merasa matang, apa yang terjadi? Bosok. Belum matang ya, bosok, makan codot. Manusia juga begitu. Kalau dirinya merasa matang akan jatuh ya. Akan dimakan codot ya. Akan dia mendapatkan kesulitan atau petaka. Jangan pernah merasa pintar ya. Walaupun kamu sudah ngaji, sudah mondok, tidak ada kata sudah pintar. Teruslah belajar ya. Konsep belajar Rasulullah SAW minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai luang lahat, sampai kematian. Terus kita ini dimanapun ngaji ya. Sekarang yang di pondok ngaji, yang di rumah juga ngaji online. Nah ini ngaji. Hari ini Allah memberi kita kesempatan kita yang luar biasa. Ada ngaji bisa online. Zaman dahulu kan tidak ada ini. Zaman sekarang sudah semua orang bisa online. Yang penting punya pulsa. Semua orang sudah bisa melakukan ngaji dimanapun ya. Harus kita selalu ingin menambah ilmu. Jangan pernah merasa pintar. Walaupun sudah doktor, walaupun profesor ya, kiai sekalipun. Yang sering saya contohkan itu Bayi Anwar, pengasuh pesantren An-Nurin Bayi Anwar. Itu kalau mondokkan anaknya ke pelosok ya, saya diceritai kiai di pelosok. Bayi Anwar ini kalau ngirim anaknya ke pondok pelosok, beliau itu duduk ngaji. Padahal kiainya ini temannya Bayi Anwar ya. Bayi Anwar ini ya sepuh, kiai pelosok itu temannya Bayi Anwar. Tapi Bayi Anwar kalau ngirim anaknya ke pondok, itu beliau duduk ikut ngaji. Nah ini loh, orang punya ilmu tidak pernah merasa sombong, masih mau belajar. Wasyafaqatan fi miqatin, wasyafaqatan dan welas fi miqatin ing dalam rasa demen. Jadi hendaknya orang ini punya rasa belas kasih dan cinta ya. Hidup saling mengasihi. Kita ini tidak bisa hidup sendiri. Berikan simpati, berikan empati pada orang lain. Berusahalah untuk bisa memahami kesulitan orang ya. Apa yang kita berikan untuk orang tidak akan hilang ya. Kalau kamu peduli ya orang lain, kamu peduli dengan kesulitan orang, kalau kamu hidup dengan cinta ya, belas kasih,
Tuhan pasti akan mengasihi kamu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang hatinya penuh kasih dikasihi oleh Allah. Jangan mempunyai hati yang kasar, kaku. Hendaknya kamu punya syafaqatan fi miqatin, rasa belas kasih dalam cinta. Kepada siapapun hendaknya kamu tunjukkan rasa cinta. Pada orang yang lebih tua, hormati dia. Orang tua itu pasti sholatnya lebih dulu dari kita, ibadahnya lebih lama dari kita. Ada anak kecil, sayangi dia. Anak kecil itu pasti dosanya lebih sedikit dari kita. Berusahalah untuk mencintai orang lain, orang bodoh sekalipun. Orang bodoh itu jangan diremehkan. Mungkin dia karena bodoh diampuni oleh Allah. Orang alim dihormati. Kenapa? Orang alim itu mungkin karena ilmunya dia dimuliakan oleh Allah. Jadi biasakan kita berbicara dengan bahasa cinta pada siapapun, jangan membenci siapapun. Wahilman fi ilmin, sifat orang mukmin lagi. Wahilman lan aris, bijak. Fi ilmin ing dalam duweni ilmu. Jadi bijak dengan ilmu, bukan asal permisif, bijak dengan ilmu, ada dasarnya gitu, bukan lembek. Wa qasdan fi ghina, sifat orang mukmin selanjutnya wa qasdan lan sedengan, tidak berlebihan. Fi ghina ing dalam sugi. Kalaupun kamu kaya, tidak usah menunjukkan kemewahan. Hari ini kita ini setiap hari di medsos kan digombali artis beli mobil 3M, 5M. Orang berpamer-pamer kekayaan. Sebetulnya kaya pun tidak perlu dipamerkan. Hendaknya meskipun kamu kaya, hendaklah tetap kamu hidup sederhana. Jangan mempertontonkan kemewahan. Di sekitar kita ini masih banyak orang yang miskin, masih banyak orang yang butuh. Jangan pamer kekayaan, itu akan menyakiti orang lain. Minimal membuat orang menjadi iri. Sedengan aja. Kaya juga sederhana, miskin juga sederhana. Miskin pun tidak perlu semiskin apapun, nggak usah lah cerita-cerita saya miskin, tidak usah lah. Kalau mau ngadu, cukuplah mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup semiskin apapun tidak usah diwadulkan orang lain. Karena orang lain juga nggak akan memberimu uang tanpa alasan. Hiduplah sederhana. Kaya sederhana, miskin pun sederhana. Wa ta'ammulan wa tajammulan, lan gawe kebagusan. Fi faqatin in dalam kemelaratan. Ini sifat orang mukmin. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu tetap bersifat baik meskipun kamu itu miskin ya. Miskin tidak perlu ditunjukkan pada orang ya. Hidup semiskin apapun tidak perlu dikatakan pada orang lain. Kalau kamu mau sambat, sambatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keadaan miskin pun kamu harus gagah ya. Jangan tunjukkan kelemahanmu pada orang lain. Orang ini kalau tahu kelemahanmu, belum tentu dia mengasihimu. Bisa jadi dia menyepelekan kamu ya. Jadi kaya tetap sederhana, miskin pun kamu harus tetap gagah. Miskin pun harus terhormat ya. Walaupun miskin jangan kehilangan harga diri ya. Itajammulan fi faqatin. Hendaknya orang mukmin itu tetap gagah walaupun sangat menderita ya. Jangan tampakkan kesedihan pada orang lain. Jangan tampakkan kelemahan kita pada orang lain. Kalau kita perlu mengadu, mengadulah pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tak usah ngadu sama orang ya. Sesulit apapun, semiskin apapun, mintalah pada Allah. Jangan mengemis ya. Jangan menjadi orang yang lemah. Jangan cengeng, ojo wadulan, ojo sambat-sambat Stop sambat.
Sambat berarti tidak tangguh. Nah, kita harus jadi orang yang tangguh. Kaya pun sederhana, miskin pun jangan terlalu menderita ya. Miskin pun berusaha untuk tetap gagah, jangan menjadi hina gitu. Wa taharrujan antomain. Orang mukmin wa taharrujan harus menjaga antomain saking sifat toma. Jangan punya sifat toma. Jangan delap. Jangan punya sikap selalu ingin diberi oleh orang lain. Ini watak yang jelek. Kadang orang itu masih kaya, sudah kaya, sifatnya kurang ya, mengharapkan diberi ya. Pondok is enak sih jaluk bantuan ya. Ada yang begitu. Ini pesantren alhamdulillah kita buka. Ya modal ya. Kita perlu beli sanitizer, kita perlu apalah protokol kesehatan. Alhamdulillah ya. Walaupun tidak murah, beli ini beli itu. Tapi kan tidak usah lah kita ini ngemis-ngemis ke sana ke sini ya. Hari ini saya itu sedih, masih ada ya oknum yang membuat pesantren ini menurut saya menjadi tidak berwibawa. Pondok tidak buka, tidak mampu, pondok menunggu pemerintah. Ngapain? Lerene tadi kiai ngene. Wong kiai wedi melarat. Ya kiai ini harus gagah. Kita alhamdulillah pondok sudah masuk. Ya biayanya tidak murah. Mau coba bikin protokol kesehatan. Ini beli itu, obat apalah, mendatangkan petugas, dokter, satgas. Itu perlu biaya, iya. Tapi tidak perlu kita itu kemudian menjadi apa? Toma. Ada orang ini yang sekarang ini tokoh ya, saya tidak tahu apa. Itu kelihatan tomaknya. Pesantren jangan buka dulu sebelum dibantu pemerintah. Sejak kapan pesantren harus delap ini, sejak kapan gitu. Tidak perlu, ini saatnya mandiri. Pemerintah ini sudah susah. Hari ini ekonomi susah, pemerintah ini sudah sibuk. Jangan semua ngandel pemerintah ya. Ya kalau Anda nggak mau buka ya wis karepmu. Pondokmu ditutup ya karepmu. Botol ya karepmu. Tapi tidak perlu menjadi pengemis gitu loh. Masih ada yang serba ini, serba semuanya masih minta bantuan. Tidak perlu ya. Ada bantuan, alhamdulillah. Nggak ono, bismillah ya. Kita ini hidup mandiri aja ya. Jangan tomak. Wa kasban min halalin. Selanjutnya etika orang mukmin, wa kasban lan penggawean ya. Fi halalin in dalam halal. Orang mukmin harus punya semangat mandiri ya. Kamu semua harus punya sifat mau kerja. Jangan suka nganggur ya. Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu juga tidak nganggur loh. Kanjeng Nabi itu juga kerja. Padahal Kanjeng Nabi ini makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Nabi ini dicintai Allah, meskipun Nabi itu orang yang disayangi Allah, tapi Nabi juga tidak hidup berpangku tangan. Nabi gak terus menang-menang dungo, ya Allah isu-isu ini lagi, ya Allah wedang kopi, ya Allah datangkanlah kopi ajaib dari langit. Enggak. Kalau kamu kopi yang boleh cetik geni ngombe ini. Kanjeng Nabi itu tidak mengajari kita cengeng. Nabi juga perang Badar, perang Uhud, fisik loh ya. Nabi gak terus diam di rumah, ya Allah hancurkan mereka, ya Allah Quraisy itu mencretkan semua. Enggak begitu. Nabi juga mengajari perang, ya berdoa, ya bekerja. Nabi perang ya. Perang Uhud bagaimana? Nabi sampai diserang musuh sampai giginya berdarah-darah. Jadi Nabi physically itu perang, gagah. Bahkan Nabi ini kata sahabat, Kanjeng Nabi ini orang yang gagah berani. Banyak sahabat itu yang berlindung di belakang Nabi. Jadi kalau perang berkecamuk, zaman dulu kan perang ini berhadapan kan, tanding satu lawan satu. Ya ada panah tapi kan tidak sehebat hari ini. Jadi perang zaman dahulu ya, kamu lihat di film kolosal itu, wah kerotak, saling serbu, saling baku hantam, bacok membacok.
Nabi itu tidak lari di belakang, Nabi itu di depan kalau perang. Bahkan dalam riwayat disebutkan banyak sahabat itu yang ngintil di belakangnya Nabi. Ya. Jadi Nabi di depan tandang kai perang, sahabat itu malah ngintil di belakang. Jadi Nabi ini bekerja betul, tidak hanya berdoa. Nabi juga berdagang, Nabi juga bekerja dan berperang. Bahkan Nabi mengatakan, Innallaha ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Allah itu menjadikan rezeki saya di bawah bayang-bayang tombak saya. Artinya Nabi ini tidak cukup hanya dengan berdoa. Kanjeng Nabi mengajarkan pada kita untuk hidup yang dinamis, bekerja ya. Wa kasban fi halalin. Jangan lupa Nabi memberikan kriteria akhlak orang mukmin mau bekerja yang halal. Jangan gengsi, betul bakso, betul kerupuk ya. Jangan gengsi walaupun kamu kiai, walaupun ustadz, jangan gengsi bekerja ya. Nah kalau kamu boleh penggawean sing bersih, licin, sepatuan, dasian, gendire. Tidak harus begitu ya. Tidak apa-apa kotor-kotor, kalau perlu ya kerja yang penting halal ya. Lebih baik kerja tubuh kita kotor, yang penting hasilnya halal, daripada kerja bersih-bersih tapi nyolong ya. Maling tapi sepatuan, untuk apa? Ya lebih baik sandalan tapi bekerja ya. Penting, harta bekerja yang halal ini penting. Soal rezeki itu prerogatif Gusti Allah. Kita yang butuh gai berusaha ya. Wa barran fi istiqamah. Di antara sifat orang mukmin, barran gawi bagus fi istiqamatin, dalam istiqomah. Kamu harus istiqomah ya, berbuat baik dan istiqomah. Ojo dok-dok nyeng ya. Jamaah. Yus apapun usahakan jamaah ya. Berbuat baik sing ajek ngono lho. Maca Quran, maca Yasin, wirid, yang istiqomah ya. Jangan dok-dok nyeng apa dok-dok nyeng. Surgap menini leren, jangan begitu ya. Hendaknya kamu istiqomah. Wa nasatan fi huda. Wa nasatan lan terengginas, aktif, giat fi huda dalam petunjuk. Orang mukmin sifatnya juga begitu. Sing sergap, jangan malas ya. Indikasinya kamu sergap apa? Subuh itu jamaah. Indikatornya begitu. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Kalau kamu pagi bangun jamaah subuh, kamu mendapat berkah doanya kanjeng Nabi. Tidak ada yang lebih benar dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih benar.